Ini sudah salah dalam agama. Pemaksaan itu dilarang dalam agama. Tuhan memberi kebebasan kepada manusia untuk membangun imannya. Tidak boleh ada intervensi siapapun. Apalagi dalam hal ritual, atribut, itu harus datang dari dirinya sendiri. Memaksa orang sholat itu sudah dosa besar. Apalagi juga memaksa jilbab, itu juga tidak dibenarkan. Puji Tuhan, Shalom. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini. Dan pada video kali ini, saya akan mengajak kita untuk mendengarkan bersama bagaimana pemahaman yang sangat luar biasa dari seorang Habib Kribo yang mengenai mereka-mereka yang masih saja memaksakan siswi untuk menggunakan jilbab. Ya kan, apalagi kalau itu terjadi di sekolah-sekolah negeri. Nah, ini payah sekali teman-temannya. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang berdasar Pancasila dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebenarnya kita tidak boleh melakukan pemaksaan kepada siapapun juga, karena hak asasi manusia ini sangat dijunjung tinggi dan dijamin oleh konstitusi bangsa kita teman-teman ya. Bagaimana pemahaman dari Pak atau Habib Kribo? Langsung saja kita akan melihat lewat video yang satu ini teman-teman ya. Ini dia, kita lihat bersama. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ada kemarin berita dari Jogja kalau nggak salah, ada sekolah memaksakan jilbab. Dan juga ada di Jakarta juga berita ada beberapa sekolah memaksakan jilbab. Ini sudah salah dalam agama. Pemaksaan itu dilarang dalam agama. Tuhan memberi kebebasan kepada manusia untuk membangun imannya. Tidak boleh ada intervensi siapapun. Apalagi dalam hal ritual, atribut, itu harus datang dari dirinya sendiri. Memaksa orang sholat itu sudah dosa besar. Apalagi juga memaksa jilbab, itu juga tidak dibenarkan. Itu harus datang, namanya penghambaan tuh datang dari dirinya sendiri. Biarin mereka yang menentukan. Tentang jilbab pun juga masih ada salah lah, saya lihat. Kenapa mereka ini sikap salah memahami jilbab? Ya mereka inilah orang-orang yang beragama hanya meributkan ritual, atribut. Padahal itu kalau mau dilihat ya bukan misi utama Nabi. 13 tahun kenabian di Mekah itu, misi Nabi adalah apa? Kemanusiaan. Tidak ada di situ ritual, tidak ada di situ atribut, enggak. Karena tujuan agama itu pertama dulu kemanusiaan dulu. Lah, kalau orang itu sudah manusiawi, boleh silahkan diajarkan, diperkenalkan, dia akan jalan sendiri tentang ritual atau pakaian. Manusia lain nggak boleh ikut campur. Ada satu pendapat juga mengatakan tidak ada ayat mewajibkan jilbab. Ada yang bilang, kalau saya kembali kepada ayatnya, hendaklah menutup jilbab ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak kena azab. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penutupannya Allah Maha Pengampun. Hendaklah di sini, kalau yang saya pahami ya, terserah orang mau terima apa enggak, itu bentuk anjuran, bukan perintah. Kalau emang itu perintah wajib, pasti di ujung ayatnya akan diberikan suatu apa? Apabila dilanggar, ada ancamannya. Kan dalam agama itu ada dua kelas, ada sunnah, ada wajib. Sunnah itu dikerjakan bagus, mereka yang tidak melakukan juga tidak buruk. Lah, kalau saya lihat di sini jilbab ini apa? Bentuk sunnah. Kenapa? Kondisional. Jadi disuruh pakai jilbab supaya apa? Supaya kita lebih mudah dikenali dan tidak diganggu orang. Jika kita nggak menggunakan, kalau kita dapat resiko diganggu, yaitu risiko orang, pribadinya. Orang nggak perlu ngurusin orang, urus diri masing-masing. Karena apa? Di sini Allah tetap masih mengasih pengampunan, dan Allah Maha Pengampun lah penyayang. Lah Tuhannya aja mengampuni, kok manusia beragama ini bengis memaksa jilbab?
Gak bisa dibenarkan, tidak ada satu ayat orang boleh memaksa jilbab. Justru yang ada apa ayat? Dalam surat An-Nur 30. Apa yang Allah minta? Orang memalingkan muka, memalingkan pandangannya. Di sini memalingkan pandangan bukan berarti melengos membuka muka, enggak. Memandang mereka tanpa syahwat. Otaknya yang dimaksud memalingkan pandangannya apa? Pikirannya itu bersih. Tidak ada unsur syahwat, tidak ada unsur apa kotor. Itulah, bukan melengos, itu bukan. Nah, apabila Anda sudah menjaga pandangan Anda dari syahwat, berarti Anda apa? Sudah menjaga diri sendiri, selesai. Nggak usah ngurus orang lain. Tidak perlu memandang hina atau melecehkan. Biarin aja lah. Ini agama yang sebenarnya. Nah, agama itu kalau diatur, dijalankan sesuai kehendak Tuhan, nggak ada keributan. Nggak ada acak-acakan. Kalau ada outputnya agama itu, membuat orang tuh nggak suka atau marah, itu pasti apa? Adanya nggak benar dalam pandangan agama itu. Jadi tidak benar, orang memakai jilbab enggak biar. Dan sekarang model-model jilbab Batman ini kan cuma baru ini aja lah. Padahal dulu kakek saya di sini hidup. Banyak dulu ulama-ulama gede. Dari tokoh-tokoh NU. Jilbabnya juga kerudung biasa aja. Otaknya nggak ada yang kotor. Ini aja sekarang, genit. Mau tampil beda. Islam cuma yang diliput apa? Atributnya aja. Ritualnya aja. Tapi perilakunya apa? Kebinatangan. Buat apa? Jadi tidak benar namanya pemaksaan jilbab tuh, barang siapa yang memaksa orang pakai jilbab berarti dia sudah salah. Karena orang bisa aja memahami hendaklah dalam Tuhan itu, dalam ayat itu hendaklah itu bentuk anjuran. Seperti tadi, anjuran kalau bisa Anda sholat sunnah. Karena apa? Baik buat Anda. Tapi kalau orang yang tidak menjalankan, tidak berdosa dan orang nggak perlu mengadili. Dan jelas dalam ayat itu tidak ada ancaman. No. Kalau namanya suatu perintah kewajiban, seperti misalkan ayatnya ada ancaman itu apa? Apabila saya menyakitin orang, itu ancaman. Saya menggunjing, seperti makan bangkai saudara sendiri. Kalau hal-hal ritual itu semuanya, atribut, nggak usah terlalu lebay lah. Seperti ini keimanan mutlak, kalau nggak kafir, nggak. Itu di situ ada belas kasih Tuhan, malah Tuhan mengayomi. Tapi kalau perbuatan melanggar hukum, bentuk perintah dilarang oleh Tuhan, pasti ada ancaman, ada teguran. Ada konsekuensi, ancaman neraka, itu ada. Oke, saya potong dulu teman-teman ya. Saya mau menekankan ya dari apa yang saya dengarkan lewat video dari Habib Kribo ini teman-teman ya, bahwa rupanya penggunaan atau pemakaian jilbab itu bukanlah suatu kewajiban, bukanlah suatu keharusan, ya kan? Ini hanya sebuah anjuran. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Habib Kribo teman-teman ya. Ini hanyalah sebuah himbauan. Artinya bahwa kalau anjuran atau himbauan ini boleh dilakukan dan juga boleh tidak dilakukan ya, boleh diiyakan dan boleh juga tidak diiyakan. Jadi di sini tidak ada pemaksaan. Dan saya mau sampaikan ya, apalagi untuk sekolah-sekolah negeri ya, jangan ada pemaksaan untuk menggunakan atau pemakaian atribut-atribut agama apapun itu. Baik atribut agama Islam seperti jilbab dan sebagainya. Demikian juga dengan atribut yang Kristen seperti penggunaan tanda salib dan sebagainya. Jangan ada. Ini kita ada di negara Indonesia dan kita harus junjung yang namanya Pancasila, toleransi ya. Kita harus ya bersahabat dengan siapapun juga. Ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut lagi untuk menonton bersama apa yang perlu kita dengarkan dari Habib Kribo lewat video yang tadi. Kita akan lihat bersama di sini teman-teman ya. Ini dia. Di sini di jilbab ini Tuhan Maha Pengasih. Karena apa? Kalau orang nggak pakai jilbab nanti khawatir tidak dikenalin dan terganggu. Itu pribadi orang. Anda nggak usah sibuk dengan ruwetnya orang. Urus diri Anda masing-masing. Kalau emang itu orang punya masalah dalam menjalankan agama atau apapun, dosanya nggak dialihkan ke Anda. Ini agama seperti anak TK. Umur agama sudah 1400 tahun yang lebih. Yang diributkin atribut, ritual, apa sih? Beda rokaat ribut, nggak pakai jilbab ribut. Ini cuma kulit. Cuma kulit, bukan bentuk keimanan. Allah tidak akan memandang wajahmu dan pakaian kamu yang kamu pakai. Dia hanya memandang apa? Hatinya.
Buat apa kita ruwet-ruwet merasa terus sudah berjilbab, sudah semuanya hebat, kita merasa suci. Yang aneh dulu sebelum berjilbab biasa-biasa aja, setelah pakai jilbab jadi Tuhan, nunduk-nunduk orang kafir. Ini apa? Kok enteng amat agama? Cuma karena kain terus masuk surga? Ya nggak perlu turun nabi. Perilaku Anda. Kalau Anda pun berjilbab, bisa aja orang berjilbab dipandang laki syahwat. Dan ayat yang lain juga mengatakan juga buat perempuan juga suruh menjaga pandangannya di surat An-Nur 31 kalau nggak salah. Jadi jilbab itu bukan konteks hanya untuk laki-laki aja dan perempuan. Perempuan juga disuruh menjaga pandangannya. Biarpun sudah berjilbab, juga disuruh memandang, bisa aja dia memandang laki-laki dengan syahwat. Nah, di sini bukan memandang tidak melihat. Jangan memandang seseorang wanita. Saya bisa aja duduk melihat perempuan lain tanpa syahwat, bisa. Dan semua orang juga menjalanin. Apa terus setiap Anda akan melihat perempuan terus syahwat? Enggak. Kalau syahwat capek dong tiap hari syahwat, naik turun syahwat. Enggak ada. Jadi yang dimaksud memalingkan pandangan itu bukan melengos. Ada orang melengos, ini lebay. Ini lebay. Maksudnya tidak memandang dengan cara syahwat. Dan kalau sudah gitu apa? Kita juga menghargai orang lain. Agama itu satu, bisa menghargai orang lain seperti kita mau dihargai diri kita sendiri. Jangan kita ribut-ribut, jilbab ini teriak-teriak toleran, tapi kita tidak toleran kepada orang yang nggak berjilbab. Itu salah kaprah. Itu pemaksaan kehendak itu. Itu yang dilarang dalam agama. Tidak ada satu dakwah Nabi memaksakan kehendak. Nabi akan bersikap keras, tindakan keras dengan ancaman apabila itu perbuatan apa? Akan merugikan orang lain. Jadi kalau konteks kesalahan, dosa, istilahnya dosa kepada Allah. Yang dimaksud dosa kepada Allah apa? Dosa personal. Marilah kita beragama yang enak, agama yang enak, nggak usah memaksakan orang, dan nggak usah sibuk mengurusin orang lain. Dan barang siapa yang memaksakan jilbab, satu pertama di negeri ini bukan negeri agama. Kita banyak menganut agama. Kita harus menghargai mereka yang non muslim. Nggak usah dengan pandangan sinis merasa suci, oh dia terus, enggak, belum tentu. Bisa jadi Anda itu yang terkutuk. Sudah pakai jilbab, pakai semuanya, tapi perilaku Anda apa? Arogan, sombong. Anda merasa lebih mulia. Itu terkutuk, nggak boleh. Justru terkadang orang-orang yang biasa itu, yang dia berlaku dosa itu, yang dia sadar, itu mungkin dia beriman. Kenapa? Orang yang masih merasa dirinya berbuat salah, berdosa, imannya nggak luntur. Justru orang yang merasa sok alim, sok mulia, itu lahir dari egonya, itu bisa melunturkan iman. Jadi baik-baiklah beragama yang enak. Hargai semua manusia, tanpa Anda perlu memandang sinis. Beragama nggak usah merubah diri Anda jadi Tuhan. Urus pribadi Anda, dosa Anda segunung kok. Selama dosa Anda selama Anda belum tahu dosa Anda diampuni Tuhan, nggak usah sibuk dengan dosa orang lain. Biarkan orang lain. Terkadang orang kita melihat orang itu dosa, belum tentu dosa. Justru kita yang dosa. Yang tadi itu, seperti pandangan orang nggak berjilbab. Jilbab ini juga debatable loh. Justru perlu ajarkan agama ini apa? Jangan bermusuhan. Kasih. Kenapa? Ini puncak keimanan. Kasih, tidak boleh bermusuhan. Tidak ada dalam Al-Quran Allah membenci. Tidak ada satu Allah mengajarkan kita suruh membenci. Tapi hampir semua agama, semua penganut agama apa? Sering memandang benci pada selainnya. Isinya agama tuh isinya kebencian aja. Kalau bagi saya, orang tidak bisa beragama dengan cinta, lebih baik apa? Tidak usah beragama. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, segitu dulu aja teman-teman yang bisa saya sharekan kepada kita pada saat siang hari ini. Dan semoga saja ya apa yang kita dengarkan bersama dari videonya Habib Kribo menjadi pembelajaran yang baik buat kita. Ini sangat luar biasa sekali teman-temannya. Dan jarang-jarang ada orang yang seperti begini ya, yang toleransinya itu sangat luar biasa ya. Bahkan kita melihat ada banyak ustadz-ustadz yang seringkali membuat mereka membenci kita ya, seperti mereka ini tidak senang dengan kita hanya karena perbedaan agama ya kan. Tetapi yang saya mau sampaikan dari apa yang saya dapatkan dari videonya Habib Kribo ini ya, kita harus saling menghargai satu sama yang lain ya. Kita tetap bersahabat sekalipun kita berbeda agama, suku, bahasa dan apapun itu, karena kita ada di Indonesia. NKRI harga mati. Ya, kita harus memperjuangkan keutuhan negara kita yang kita cintai ini. Sekian saja teman-teman, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.